Halo. Jadi di video Buksen kali ini kita bawa teman-teman Kajima buat apa nih Ken? Jadi kita bakalan sharing-sharing sedikit dan cerita-cerita sedikit mengenai buku favorit masing-masing dari kita semua. Oke, mungkin di sini kita beberapa member Kajima ingin memperkenalkan diri kita dulu nih ya. Halo, kenalin saya Viko. Aku Citra atau Hara. Aku Seva. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Nosen, tapi sering juga dipanggil Haikal. Kenalkan, nama aku Azhara Endra Damayanti, bisa dipanggil Ara. Kenalkan, nama aku Amelia Rahma Putri Aldin, bisa dipanggil Amel. Kenalin aku Vendra Aditya Putra atau biasa dipanggil Pepen. Nama gua Ken Brahma. Nama gue Alia. Nama aku Ferry. Nah, Yeay. kita mau ngapain guys di sini ya? Kita mau sharing buku favorit kita. Jadi tampaknya kan kita notabene Kajima nih, jadi departemen paling teredukasi berarti di BPH ya. Berarti Serem banget. sudah sekaprahnya kalau kita emang nge-share nih buku-buku favorit kita apa. Mungkin bisa dimulai dari Mas Seva dulu nih, buku kesukaan lu apa, Sev? Oke, buku kesukaan gue sebenarnya ini buku biografi sebenarnya. Buku biografi tentang Sultan Syahrir. Jadi nama judulnya itu Syahrir Perang Bung Kecil. Jadi karena gue suka biografi dan gue suka Sultan Syahrir, ini kayak jadi favorit banget lah buku ini tentang perjuangan Sultan Syahrir. Mungkin kalau Hara bukunya apa ini? Kalau aku novel sih, ini novel genre-nya fiksi romance gitu. Judulnya Aroma Karsa dari D.L. Lestari. Kalau Kak Viko? Kalau gua novel komedi guys. Gua ngambil salah satu buku kesukaan gua. Ini buku udah dirilis tahun 2011. Ini zaman-zaman sebenarnya zaman-zaman gue juga masih belum gede, masih kecil sih. Zaman-zaman Twitter, orang masih trash talk di mana-mana. Zaman-zaman humor-humor 2010-an awal yang cringe edgy gitu tau gak sih. Jadi ini buku dari Arif Muhammad. Namanya Pocong juga Pocong nih. Kalau buku saya sendiri yang saya favoritkan dan saya dambakan itu berjudul Security, A New Framework for Analysis oleh Barry Buzan dan et al. Kalau aku, buku Arthur Lake karya Aurin Fiantania. Dan untuk aku, buku novel namanya The Stranger by Albert Camus. Nah, kalau aku sendiri itu ada buku International Logistics yang second edition karyanya Donald Atwood, Anthony Baron, Paul Murphy, dan Daniel L. Wadlow. Jadi buku ini judulnya adalah Creative Lessons karyanya Yuval Noah Harari. Jadi kenapa aku suka buku ini, karena buku ini kayak menceritakan tentang berbagai macam hal tentang abad ke-21, kayak politik, agama, terus juga ideologi, berbagai macam hal di buku ini. Oke, nah buku kesukaan gue itu adalah If You Could See the Sun by Anne Lyon. Itu baru banget dipublish last year, which is 2022. Nah itu sebenarnya nyeritain terkait academic rivals gitu. Nah itu ceritanya tentang Alice dan juga Henry. Nah Alice and Henry ini mereka itu students di international school yang menarik latar belakang di Tiongkok kayak gitu. Nah terus di school ini bener-bener orang-orangnya ambitious, rich, and also pinter banget. Nah tapi menariknya tuh di sini ternyata Alice itu bukan coming from keluarga yang kaya raya gitu. Her family is struggling kan, with pemasukan dan lain-lain, sedangkan sekolahnya ini benar-benar kayak SPP-nya itu tinggi banget. Nah terus habis itu ada one moment di mana Alice itu bisa dapat supernatural power. Dia tuh bisa turns invisible at certain times. Nah kemampuannya itu untuk menjadi invisible itu dimanfaatin lah untuk nyari duit kayak gitu. Nah pokoknya nanti di situ ada gejolak-gejolak seru deh, thriller juga, and also romance dikit-dikit dari Alice and juga Henry. Nah, kalau lo gimana, Ken? Oke, kalau gua kebetulan bawa bukunya. Nah, pada tahu kan masih dari covernya aja, ini bukunya tuh judulnya Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat, salah satu buku kesukaan gua. Mungkin kalau buku-buku lu pada apa ya sih yang pengen buat lu baca gitu, kayak apa fitur-fitur yang paling lu rasa tuh terbaik dari buku itu yang kayak harus banget dibaca? Oke, mungkin gue dulu kalau di buku Syahrir Perang Bung Kecil ini, walaupun ibaratnya kalau kita bayangin Syahrir tuh kayaknya politik yang bener masa-masa kemerdekaan yang wah kayaknya tuh berat banget gitu. Tapi di buku ini dia ngejelasin
hal-hal lain selain di perjuangan Syahrir tentang kemerdekaan. Ada satu part di buku ini yang lucu tentang cerita Syahrir dan Hatta gitu. Jadi Syahrir ini hobi muter lagu-lagu Belanda gitu, lagu-lagu Barat. Nah ketika sedang diasingkan dengan Bung Hatta ini merasa terganggu gitu. Kenapa Syahrir masangnya lagu-lagu Belanda, lagu-lagu Barat, terus dia ngomong ke anak angkatnya Syahrir kayak itu kenapa masang lagunya Belanda ke barat-baratan, terlalu Syahrir karena Syahrir ke barat-baratan gitu. Terus Syahrir ngomong, alah Hatta aja kalau mimpi ngigo pakai bahasa Belanda kayak gitu. Jadi hal-hal menarik kayak gini yang ada di buku tersebut yang ngebuat wah ini menarik banget dan menceritakan sisi lain, dan ini tuh bahasnya ringan banget. Jadi waktu gue baca ini waktu kelas 7 SMP dan maksudnya masih bisa untuk memahami isi buku ini. Jadi ini untuk kalangan pelajar ataupun mahasiswa cocok banget sih untuk baca buku ini. Kalau Hara gimana, Hara? Mungkin gue cerita sinopsisnya dulu kali ya. Buku ini tuh menceritakan pengalaman tentang 3 orang, Raras Prayagung, Tanaya Sumha, sama Jati Besi dalam mencari tanaman yang namanya tuh Puspakarsa. Nah, Puspakarsa tuh diyakini kalau orang yang nemu Puspakarsa nih dia bisa merubah dunia gitu loh sesuai keinginan dia. Terus kayak yang aku suka dari buku ini tuh kayak sesuai judulnya, aroma. Jadi kayak banyak ngomongin tentang wewangian, aroma, parfum-parfum. Jadi kayak aku tuh dapet pengetahuan tentang perparfuman gitu loh. Terus kayak bahasa yang digunakan D.L. Lestari tuh puitis banget dan kayak bikin kita tuh kebayang gitu loh waktu baca bukunya. Gitu sih kalau dari aku. Oke, menarik. Jadi ini tentang petualangan, yang ini tentang sisi lain dari Sultan Syahrir gitu loh. Jadi Arif Muhammad ini dulu dia tuh ada sinonimnya di Twitter dia sebelum dia famous, dia buat Twitter namanya @pocong gitu kan. Tuh dia di situ nge-share kayak tweet-tweet yang lucu lah gitu, dan akhirnya dia nulis buku gitu, Potong Juga Pocong. Nah, buku ini sendiri cerita tentang perjalanan satu orang nih. Dulu tuh bahasanya kalau 2010-an ngenes tuh pernah dengar ngenes nggak? Ini orang hidupnya sial mulu, kayak jomblo sama PCW segala macem gitu. Terus kayak banyak twist-twist komedi lah di perjalanan dia selama menjadi pocong. Di sini juga ada karakter-karakter menarik, ada karakter namanya Kunti, ada karakter namanya Anjau gitu. Pokoknya ini lucu banget buku yang di serpih pakai humor edgy 2010-an awal gitu loh. Jadi kayak gue bener-bener kangen lah masa-masa bodoh gitu. Masa-masa jahiliyah gitu. kayak apa ya, comfort book gitu loh, jadi bisa dibaca kapanpun. Dan ini juga sebenarnya buku dewasa ya, beberapa hal dewasa di dalamnya, jadi ya itu konsiderasi aja buat teman-teman yang juga baca. Oke, jadi Security, A New Framework for Analysis oleh Barry Buzan ini merupakan buku keluaran dari profesor yang sangat ternama di dunia internasional, di dunia hubungan internasional, yaitu Barry Buzan ya. Kalau kalian tahu mungkin Prof. Ai senang banget ngirim buku dari Barry Buzan di semester 1. Hampir 90% dari bukunya Prof. Ai itu dari Barry Buzan gitu. Nah, sebenarnya secara singkat aja, Security, A New Framework for Analysis ini menceritakan bahwa dalam dunia multidimensional ini, dalam dunia menghadapi sebuah isu yang multidimensional ini, udah nggak mungkin lagi kita buat memandang permasalahan global, permasalahan internasional dalam ranah realis yang tradisional. Jadi sekarang permasalahan dunia itu udah mencakup 5 faktor. Ya, faktornya itu bukan faktor state saja, misal bisa militer yang emang mungkin state, tapi bisa juga ekonomi, bisa juga lingkungan, sosial, dan budaya. Kalau aku, ini buku dari Alternate Universe, kalau kalian tahu, yang angkat dari situ. Nah, ini pemeran utamanya adalah Dean dan Alea. Jadi Alea itu suka banget sama buku namanya Arthur Lake, dan bukan ketinggalan terus kayak ditemuin Dean gitu. Nah, pas mereka udah ngobrol-ngobrol, ternyata yang nulis buku Arthur Lake itu si Dean-nya. Jadi mereka kayak jadi deket-deket gitu, dan mereka di situ kan Arthur Lake di Jerman, dan mereka tuh belajar bahasa Jerman bareng gitu. Nah, setelah itu mereka juga ke Arthur Lake bareng. Nah, kenapa aku suka buku itu? Karena buku itu tuh selain ada tulisan, di situ juga ada ilustrasi dari penulisnya. Jadi penulisnya juga gambarin tentang Arthur Lake-nya, tentang Dean dan Alea-nya juga gitu, dan itu penulisannya bagus banget. Dan menurut kamu? Oke, kalau untuk buku aku, jadi sinopsisnya itu buku yang aku suka itu tentang seorang namanya Meursault, yaitu orang Prancis yang tinggal di Aljazair.
Nah, dia itu menerima berita bahwa ibunya meninggal di wisma lansia di luar kota. Dan karena itu dia menghadiri pemakaman ibunya. Namun dia tidak menangis atau merasakan rasa sedih apapun. Dan beberapa hari kemudian, dia juga menembak seorang pria Arab di pantai tanpa alasan yang jelas. Mersault pun ditangkap dan diadili yang berakhir dalam hukuman mati. Menurut saya sendiri, buku ini lumayan absurd. Kita sebagai pembaca merasakan betapa hopeless hidupnya Mersault dan kondisi mental Mersault yang berorientasi bodoh amat, menerima apapun yang terjadi padanya. Kalau untuk Kang Pepe gimana? Nah, kalau untuk aku sendiri, buku International Logistik ini ya aku suka banget karena ya jelas membahas ya dunia ekonomi lah, dunia logistik gitu kan. Kita di sini di buku ini kita tahu ya bahwa logistik itu sebenarnya luas ya, dan salah satu bagian bab yang paling aku suka itu di ini loh, bagian shipping ocean atau infrastruktur dan transportasi yang ada gitu. Di sini juga aku baru tahu loh kalau dalam mengirim barang itu ada metode-metodenya, ada SOP yang harus dipenuhi. Nah, dan untuk transportasi sendiri di sini aku aja baru tahu loh, kalian juga pasti baru tahu loh bahwa salah satu transportasi yang paling murah itu adalah kereta api dan kapal. Sedangkan untuk yang paling mahal itu adalah pesawat jika ingin mengirim barang. Maka jangan kaget ya kalau kalian ngirim barang dari Nangor ke luar ke kampung kalian, kalau biayanya mahal, nah itu biasanya pesawat itu. Tapi kalau murah, nah bisa aja kapal laut atau kereta api atau bahkan jalur darat lainnya. Yang pertama, buku ini dipresentasikan dengan bahasa yang cukup ringan dan mudah dipahami oleh berbagai macam pembaca. Jadi kita nggak bakal sulit gitu untuk mengerti buku ini. Dan juga selain bahasa, tema-tema yang ada di buku ini relate dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama sejarah dan politik yang terus berlanjut hingga saat ini. Kalau Gitu ya. Tia, Oke, kalau gue sendiri sih pertama bahasanya ringan ya, easy to understand, even kayak lu bacanya in English gitu, bukan translation. Terus kedua, the background also relatable gitu loh terhadap kehidupan sehari-hari, and mungkin ini subjektif juga, kayak gue suka academic rivals sih, kayak backgroundnya kan pertama schools and also their rivals kayak gitu. Terus abis itu ketiga, it also relatable karena ini nge-portray how there is a gap gitu loh. Jadi kalau misalkan in international schools itu kan pasti mahal banget kan SPP-nya, and nggak semua orang bisa masuk international school gitu, nggak affordable and also nggak inklusif. Nah di sini benar-benar nge-portray a really realistic reality kalau misalkan international schools itu there's literally big gap gitu loh between students coming from kayak high income households and also low income households gitu, yang mana bisa terlihat dari Alice and also Henry dan juga Channel dan lain-lainnya gitu. Jadi pokoknya seru banget sih di situ. Dan juga keempat itu juga nyeritain gimana si Alice itu mencoba untuk ngebantu orang tuanya gitu loh, mencari uang dengan memanfaatkan supernatural powers-nya gitu. Walaupun banyak banget lika-likunya, thrillersnya, and also ada kayak persahabatan juga. Jadi menurut gue itu really relatable dan banyak more of the stories that we can take from that gitu sih. Kalau lu gimana kan? Kalau dari gue sendiri, ini bukunya tuh penulisannya benar-benar lugas banget. Di sisi lain ada juga sedikit dark humor gitu, yang jadi kalau kita baca itu cukup menghibur. Tapi walaupun itu, buku ini tetap ngasih wawasan plus motivasi juga ke kita, khususnya gue pada pembaca. Jadi benar-benar ringan, terus memotivasi banget. Jadi kalau kalian baca, itu bakalan bagus banget dan membuka mata batin kalian yang terbaru gitu. Kalau menurut kalian rate buku kalian berapa guys? Rate buku, kalau gue nge-rate buku ini 9 dari 10 sih. Karena seseru itu dan segampang itu untuk memahaminya. Kalau Hara berapa Hara? Gue juga 9/10 sih, kayak kalian harus banget baca. Jadi bukunya Ini bukunya. Tadi gue tampilnya sebelah sini. Kalau gue 10/10 kan. Wes. Karena gila gue sebenarnya nggak suka sama Arif Muhammad sampai dia nulis buku itu. Jadi di luar karya yang lain gue nggak terlalu ngefans sama dia gitu. Kalau bukunya Dewi Buzan ya agaknya nggak pas sih kalau di bawah 7, jadi saya bakal kasih 9 dari 10. Patut banget kalian baca, itu keren banget bukunya. Oke, lanjut mungkin. Kalau aku kasih rate 8,5.
Kalau aku mungkin aku nempatinnya 8 dari 10 ya, karena buku novel yang aku baca itu kan dibagi di 2 bagian, dan bagian pertama menurut aku agak beberapa bagian yang membosankan sih, tapi bagian keduanya seru. Nah, kalau aku ya jelas 9,5. Untuk rating dari 1/10, gua rate ini 10/10. Oke, kalau gue sendiri nge-rate itu 8.5 out of 10 sih. Soalnya sebenarnya bagus banget, apalagi buat yang suka quiet romantics tapi juga suka academics gitu kan backgroundnya, and also suka yang thriller karena ini supernatural powers. Kayak seru banget deh. Kalau aku sendiri 9 out of 10 karena buku ini kayak ngejelasin soal mulainya ngejelasin soal kemunculan Homo sapiens dari awal, terus inti dari buku ini tuh full of history lah, sejarah, hingga kayak nyeritain berbagai macam revolusi besar yang terjadi di manusia hingga saat ini. Jadi pokoknya kalau kalian suka sejarah, politik internasional, kalian baca itu. Kalian ada ini nggak honorable mention nih kayak buku-buku lain yang menurut kalian? Waduh. Buku-buku lain yang menurut kalian tuh kayak wah ini juga pantas nih diperhatikan oleh pemirsa-pemirsa kita di Books & Coffee kali ini. Mungkin ya, nggak yang bukan buku yang bagus atau buku yang gimana banget, tapi ini buku ini tuh berjasa banget, terutama waktu di semester 1 kuliah. Ini tuh bukunya Suyono Sukanto, suatu pengantar sosiologi. Nah itu DDIS tiap minggu gue baca dari situ dong. Jadi setema apapun yang dikasih di tiap minggunya tuh selalu ada di bab buku itu. Jadi ya udah, untuk pengertian dan segala macam tinggal baca aja, segampang itu. Jadi nggak perlu search yang lain. Itu sih gue Suyono Sukanto. Kalau aku mungkin ini sih series Supernovanya Dea Lestari. Kayak aduh cinta banget sama Dea Lestari. Okay. Kalau Kak Viko? Kalau gue ada 2. Yang pertama ada Kambing Jantan dari Raditya. Raditya. Wah itu pokoknya penulis kesukaan gue tuh Raditya. Yang kedua itu ada Dekonstruksi Hubungan Internasional oleh Kenneth Waltz. Kenapa? Tonton di video sebelumnya. Kenapa? Itu ada penjelasan yang lebih mendalam mengenai buku itu gitu. Itu 2 buku favorit gue. Yang pertama Raditya karena gue tumbuh besar bareng Radit gitu. Karena gue tumbuh besar, gue nonton filmnya dia, gue baca bukunya dia, gue Temenan sama Bang Radit? gue pernah foto sama dia. Ya elah, foto doang. Gitu kayak ya comfort book lagi lah, comfort book. Kalau Dekonstruksi Kenneth Waltz, tonton video sebelumnya guys. Ini linknya ya. Ini linknya nih. Editor tolong ya. Mungkin sesi kita sharing buku-buku sampai situ aja nggak sih? Oke, boleh. Kayak ada nggak pesan-pesan terakhir untuk pemirsa kita kayak supaya baca buku terus atau gimana? Jangan pernah berhenti baca buku ya. Walaupun susah nih, kita kadang kayak malas baca buku, cuman jangan pernah berhenti baca buku. Iya sih, terus kayak bisa mengisi waktu luang kalian juga kan, daripada melakukan hal lainnya, kayak mending baca buku sih karena dapat ilmu dan seru aja. Kan ada yang ngomong buku itu jendela dunia kan. Itu mungkin agak corny, agak cheesy, tapi emang nyatanya benar. Kita dari ribuan tahun lalu tuh informasi disampaikan melalui buku gitu. Jadi menurut gue buku tuh gak pernah bakal mati sampai akhir zaman. Dan kayak kalau kalian gak mulai sekarang, mulai kapan lagi? Ini mulai sekarang gitu. Karena bakal selalu penting. Paling menurut gue itu membaca itu suatu hal yang asik ya, sangat asik. Soalnya kita bisa tahu banyak pengetahuan baru, banyak ilmu-ilmu baru. Di sisi lain banyak juga perspektif-perspektif yang awalnya nggak tahu, ternyata kayak oh jadi tahu nih, ternyata ada kayak gini, ada kayak gitu. Terus dengan membaca juga kan biasanya bacaan buku itu nggak ada visualnya, jadi kita melatih secara langsung imajinasi kita kayak keadaan dalam buku itu kayak gimana. Jadi kita mempunyai banyak imajinasi kreatif yang muncul dengan membaca buku itu sih. Kalau dari gue kayak gitu. Kalau kita gimana? Kalian harus baca buku ini karena yang pertama ya klise tapi mungkin quote ini berlaku in everywhere. Kayak membaca itu adalah jendela dunia. Ibaratnya kayak kalau kalian sering membaca buku itu bakal bisa membuat kalian memiliki growth mindset di mana mindset itu kalian tidak fix dan juga bisa terus berkembang lah, terutama soal mindset. Yang kedua soal bisa melatih kekritisan kalian terkait segala suatu peristiwa, terutama ketika kalian menghadapi banyaknya hoax dan juga distorsi akibat media. Itu kalau kalian banyak membaca buku itu kalian sudah bisa mensaring dan memfilter hal-hal tersebut, dan itulah fungsinya
kenapa kalian wajib untuk rajin membaca buku, karena manfaat itu ke segala lini dalam kehidupan kita. Oke, kan tadi udah dibahas gitu kan sama Fieri kayak kenapa sih kita harus baca buku kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau dari gue juga setuju karena buku itu benar-benar opens up a lot of possibilities and also give a lot of insight gitu. Kita benar-benar banyak belajar dari baca buku aja gitu. Kayak kita misalkan baca buku traveling, kita bisa tahu nih, oh ternyata di Cina tuh kayak gini, terus oh di Europe tuh kayak gini, oh di Amerika tuh kayak gini. Terus misalkan oh kita cuman baca komik bobo aja gitu. Di komik bobo itu kan juga banyak gitu loh cerita-cerita yang give a lot of moral story. Kayak waktu dulu gue kecil di bobo itu ada kayak oh iya ini ternyata nggak boleh berbohong, oh ternyata nggak boleh loh kita mencuri kayak gitu-gitu. Jadi kayak itu bener-bener ngasih a lot of even apa ya kayak tips-tips gimana sih kita harus menjadi individu yang baik gitu loh in terms of ya udah daily life. Dan kalau misalkan emang ada ketertarikan misalkan oh tertarik with environment issues or gender atau kayak misalnya oh terkait dengan isu-isu HI, bisa juga banyak belajar dari baca buku kayak gitu. Jadi emang membaca buku itu bukan sesuatu yang apa ya susah, it's easy gitu. Bahkan banyak buku-buku yang kita bisa dapat on the internet. Kalau misalkan concerns-nya terhadap oh ya tapi buku tuh mahal, gimana sih make it accessible. Tapi sebenarnya buku quite accessible karena sebenarnya bisa kita kayak kita ambil di internet juga. Jadi jangan malas untuk baca buku, even only like just 10 pages per day, it's still kayak you're baca gitu. Jadi kayak gak apa-apa baca aja gitu, even kayak cuma 1 atau 2 halaman yang penting baca. Nah, itu dia buku kesukaan kita dari berbagai macam-macam genre. Ada buku HI, ada novel komedi, ada novel romansa juga. Tadi kayak seru banget. Kalau kita tadi udah sharing nih buku-buku kesukaan kita, sekarang gantian kalian nih yang sharing buku kesukaan kalian. Jadi komen di bawah ya, apa buku kesukaan kalian. Dadah.